Keretanya kenapa kosong ya? Serem amat ini. Biasanya penuh. Assalamualaikum sahabat, kali ini gua akan berbagi cerita seputar kereta hantu. Kalian percaya nggak sih kalau ada kereta hantu? Jadi gini, ini benar cerita gua, pengalaman yang gua alamin ketika saat itu malam tahun baru 2018. Ya seperti biasa, gue ini kan angker waktu itu ya, anak kereta. Setiap hari selalu naik kereta untuk menuju tempat kerja yang ada di sekitar ya di Jakarta Pusat lah ya. Gue berangkat menggunakan kereta jurusan Bogor Jakarta Kota. Jadi gini ceritanya, saat itu sore hari gue pulang kerja, persis malam tahun baru, sekitar jam 5 sore mungkin ya, barangkali sore hari ketika pulang kerja. Kereta itu biasanya selalu penuh karena memang jalur padat ya. Banyak pekerja yang pulang baik menuju Bogor, Depok ataupun Bekasi, bahkan mungkin menuju Tanah Abang dan Tangerang dan sebagainya. Gue dari Kudang Gede saat itu ya seperti biasa, gue naik kereta yang menurut gue adalah tujuan Bogor. Sedengar gue adalah tujuan Bogor. Kereta pun berhenti. Gue lalu masuk ke dalam kereta. Memang saat itu ada yang berbeda ketika gue masuk. Loh, ini tumben-tumbenan keretanya kosong. Karena biasanya gue nggak pernah dapat tempat duduk. Wah, gue happy banget dong. Tumben sekali-kalinya bisa duduk nih. Nggak ada yang berdiri sama sekali itu. Jadi saat itu benar-benar kosong. Bahkan seingat gue di dalam gerbong itu hanya ada 2 orang. Jadi satunya gue dan satunya ada seseorang yang menurut gue laki-laki, namun dia pakai topi dan kepalanya tertunduk ke bawah. Gue masih biasa naik aja sambil ngeliat-ngeliat di luar jalur kereta itu kan, menikmati pemandangan. Sekali lagi karena gue nggak pernah dapat tempat duduk, nggak pernah dapat kereta yang kosong, gue happy banget. Meskipun waktu itu adalah sebelumnya malam tahun baru, ya agak aneh juga sih gitu kalau dipikir-pikir gitu. Tapi waktu itu sama sekali nggak kepikiran. Gue pun masih asik, enjoy di dalam gerbong, bahkan di dalam angan-angan, wah ini sampai rumah nih, asik nih, ntar malam bisa jalan-jalan nih, menikmati malam tahun baru, karena badannya nggak terlalu capek kan, dari dapat tempat duduk di dalam kereta. Hari menjelang malam ya, jelang maghrib karena udah jam 5. Ini kereta pun akhirnya terus berjalan dan berhenti seperti biasa. Seingat gue waktu itu berhenti di stasiun Manggarai. Di situ pun sempat berhenti ya sekitar mungkin 5 menitan. Seperti kereta-kereta pada umumnya KRL, jadi nggak ada yang beda. Masa saat itu gue masih happy juga karena nggak ada yang naik ya. Asik nih gue, tetap bisa bebas di dalam gerbong gitu kan, pikiran gue saat itu. Namun gue udah mulai berpikir yang agak aneh waktu itu. Belum curiga, tapi agak aneh, kenapa orang pada nggak mau naik kereta ini ya, jangan-jangan gue naikin salah nih. Yang berpikir gue malah gitu, jadi gue naikin salah nih jalurnya. Nah ketika gue berpikir itu, mau turun, keretanya ternyata pintunya tutup, jalannya sudah gue ikutin aja.
Gue sambil lihat keluar pemandangan stasiun saat itu, karena sore jam padat kan, dari mana-mana di stasiun transit ini pada sampai, maka kereta pun berdatangan dan penumpang naik turun ramai karena sore hari. Kemudian kereta pun meninggalkan stasiun dan terus berjalan. Ketika di sepanjang perjalanan, gue sempat, ketika keluar dari Manggarai ini, gue sempat curiga, ini kenapa pemandangannya beda ya? Ini salah kayaknya nih, bukan jurusan Bogor nih, karena itu waktu itu gue mau naik Bogor kan, bukan Bogor nih kayaknya nih, ini jangan-jangan kereta tujuan Bekasi nih. Ya namun kalau gue di dalam kereta nggak bisa keluar, ya sudah, tetap aja gue jalan dua pemandangan di dalam sepanjang jalan. Gue masih ngeliat, ini jurusan mana sih kok beda ya? Apa karena biasanya yang berjubel-jubel jadi nggak sempat ngeliat keluar sampai jelas, atau gimana ya? Gue tetap aja ada perasaan aneh. Yang aneh adalah apa gue ini salah jalur. Lalu kemudian kereta berhenti di sebuah stasiun, salah satu stasiun yang di situ di luarnya ramai orang-orang, ramai penumpang. Namun yang waktu itu yang gue lihat ya, ketika saat itu, ini stasiunnya rimbun ya, banyak pohon-pohon, jadi kayak hutan kota gitulah. Gue waktu masih bingung, ini stasiun mana ya? Kayaknya ini stasiun Jatinegara nih barangkali. Gue ngapal karena gue kan udah pernah jalur ke Bekasi. Jadi gue udah, oh ini jangan-jangan Jatinegara nih. Tapi Jatinegara bukan. Nggak ada tulisan stasiun Jatinegara, gue lihat. Tapi ini rimbun. Gue bingung tuh, ini stasiun mana? Gue masih aja tetap duduk situ. Gue tengoklah yang penumpang di gerbong, yang satu gerbong sama gue, dia tetap aja duduk, tertunduk aja. Tapi dia tetap nggak mikir apa-apa. Gue masih biasa-biasa aja. Cuman di dalam pikiran gue adalah, ini gue salah jalur, salah jurusan atau gimana nih? Kenapa stasiunnya beda? Kemudian kereta pun jalan lagi setelah sempat berhenti di stasiun yang menurut gue tadi adalah stasiun Jatinegara ya. Ini menurut gue. Kereta jalan lagi dan gerbong pun tetap aja nggak terisi. Jadi hanya gue berdua terus sama satu orang itu yang menunduk terus. Kita jalan lagi, gue makin bingung lagi. Ini jurusan mana ya? Kenapa pemandangannya kanan kirinya beda dengan yang gue lewatin setiap hari? Padahal gue tiap hari naik kereta. Gue udah mulai gelisah dari perasaan gue. Ketika gue baru mulai sadar, ini bukan jurusan Bogor nih. Gue berusaha mencari-cari di mana ada stasiun yang terdekat nih, di mana ada stasiun yang terdekat nih. Dan gue pun berusaha untuk bertanya kepada satu penumpang yang bareng sama gue. Tapi saat itu gue ragu-ragu karena si penumpang itu duduk tertunduk terus. Jadi gue akhirnya hanya dalam mengangan aja untuk niat bertanya. Kereta pun jalan hingga pada akhirnya sampai di satu stasiun terdekat dan gue pun turun. Seingat gue waktu itu, menurut gue itu adalah stasiun Klender, karena gue sempat dengar ada kata-kata Klender. Gue pun turun. Ya namanya stasiun sore-sore ya, banyak penumpang lah di sana yang pada menunggu, baik mau ke Bekasi maupun ke Jakarta. Gue turun dan si penumpang yang dalam gerbong sama gue, seingat gue masih dalam kereta. Namun ketika gue turun, gue bingung, gue udah mulai ngerasa aneh.
ini kenapa orang segitu banyak pada ngeliatin gua ya, dan kenapa kereta segede ini yang turun cuman gua sendiri ya. Nah, udah mulai curiga nih, udah ini aneh banget nih hari ini sih gua. Kereta segini panjang, segini banyak gerbong, yang turun sana cuman gua. Terus dari tadi yang lain juga cuman gua. Tampaknya udahlah, gue masih biasa aja. Meskipun tadi sepanjang perjalanan keretanya kosong, gua naikin hanya gua sama satu penumpang lainnya gitu. Kosong, bener-bener kosong. Nah, gua masih belum mikir yang aneh-aneh. Akhirnya di stasiun Klender gue nyebrang untuk ganti peron menuju ke Manggarai karena gue mau ke Bogor. Nggak berapa lama datanglah kereta dari Bekasi menuju ke Jakarta Kota. Gue pun akhirnya naik, dan dalam kereta penuh pasangan muda-mudi yang mau merayakan malam tahun baru. Ya mungkin kalau bahasa anak-anak milenial, bahasa asiknya kan mereka mau pacaran lah ya, namanya malam tahun baru gitu. Kereta pun jalan dan kemudian berhenti di stasiun yang sebelumnya sempat aku juga di situ, keretanya berhenti. Dan setelah gua amatin ternyata beda stasiunnya, tidak seperti yang sebelumnya tempat berhenti kereta gua. Karena sebelumnya pohonnya rindang seperti yang kita, yang ini tidak ada tulisannya juga Jatinegara sebagainya. Gue jadi makin bingung, tadi kereta mana ya. Gak berhenti lama, kereta pun jalan lagi hingga akhirnya sampai ke Manggarai. Singkat cerita, dari Manggarai gue langsung naik kereta lagi pulang menuju arah Bogor dan sampai rumah. Sampai rumah kan masih biasa. Begitu besoknya pagi gue berangkat lagi naik kereta, lalu gue ngobrol sama temen gue. Ini kemarin gue aneh banget gini ya, ada keretanya kok kosong nih. Baru teman gue bilang, waduh, itu mah kereta hantu namanya. Gue langsung, masa sih? Iya, ada loh cerita tuh. Wow, dengar cerita itu gue langsung merinding. Wah, serem juga ya gue ternyata naik kereta hantu. Gue awalnya masih tetap ya merinding, tapi nggak percaya. Lalu gue cari-cari berita-berita, cari-cari cerita, ternyata memang katanya benar. Dan salah satu yang mengalami adalah gue sendiri. Saat itu gue ingat betul, saat itu terjadi jelang maghrib malam tahun baru 2018. Masih ingat sampai sekarang. Jadi guys, pesan gue, gak usah takut tapi tetap hati-hati naik kereta. Jangan lupa banyak doa biar pikiran gak kosong dan akhirnya mengalami seperti saya. Terima kasih ya guys sudah dengerin cerita. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Assalamualaikum.